Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting ya terkait dengan seleksi jalur mandiri di Universitas Padjadjaran atau UNPAD. Ini merupakan kampus yang sangat terkenal karena masuk di 10 besar nasional dan peminatnya sangat banyak sekali di UNPAD. Tahun ini UNPAD itu membuka jalur mandiri ya, bisa menggunakan dua skema apa saja. Coba saya sampaikan di sini ya. SMUP atau Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran, program sarjana jalur mandiri dapat diikuti oleh semua WNI yang lulus baik di tahun 2020, 21, dan dua-dua dengan tidak harus terdaftar sebelumnya sebagai peserta SNMPTN atau SBMPTN. Jadi yang kemarin tidak ikut SBMPTN atau tidak ikut SNMPTN tetap bisa ikut. Peserta SMUP program sarjana jalur mandiri dapat mendaftar dengan mengikuti ketentuan berikutnya. Satu, pendaftar hanya dapat memilih salah satu dari dua skema pendaftaran dan seleksi, yaitu skema satu, peserta menggunakan nilai UTBK 2022, atau skema 2, peserta menggunakan nilai SMUP, Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran untuk siswa lulusan tahun 2020, 21 atau 22. Jadi ini dua jalur, bisa pakai nilai UTBK atau pakai nilai tes mandirinya UNPAD. Materi ujian SMUP berupa ujian tes kemampuan belajar yang akan dilakukan secara online. Nah, ini online ya, jadi tidak harus datang ke UNPAD. Pendaftaran dapat memilih paling banyak dua prodi dengan ketentuan ini ya. Peserta yang menggunakan nilai UTBK kelompok Saintek atau Sosum hanya bisa memilih dua program studi dari kelompok Saintek atau Sosum sesuai dengan kelompok ujian UTBK yang telah dimiliki. Jadi kalau kemarin UTBK Saintek maka pilihan prodi Saintek, kalau UTBK Sosum maka pilihan prodinya Sosum. Peserta yang menggunakan nilai UTBK campuran bisa memilih dua program studi lintas kelompok, bisa Saintek dan Sosum. Peserta yang menggunakan nilai SMUP bisa memilih dua prodi dari kelompok ilmiah sama atau berbeda. Oh, kalau teman-teman ikut yang jalur ujian mandirinya UNPAD, maka nanti bisa milih apa itu Sosum bisa, Saintek bisa, campuran bisa ya. Peserta yang akan memilih program studi yang berbeda dengan kelompok ujian UTBK yang telah diikuti diharuskan untuk, nah ini ya, jika di UTBK-nya Saintek, pengennya di Sosum, maka dia harus ikut ujian mandirinya UNPAD. Peserta lulusan tahun 2020, 21, dan 22 dari jurusan IPA atau IPS yang mengambil ujian SMP bebas memilih prodi sesuai minatnya, bisa lintas jurusan atau kelompok ilmu. Daya tampung, nah ini penting ya, daya tampung untuk sarjana jalur mandiri berkisar 40-50%. Luar biasa, ini banyak sekali dari daya tampung program studi yang tercantum di alamat LTMPT. Kriteria untuk seleksi berdasarkan nilai UTBK atau ujian SMP, kriteria kelulusan berdasarkan skor tertinggi nilai UTBK atau ujian SMP sesuai kuota. Ujian SMP sarjana jalur mandiri akan dilaksanakan secara daring, jadi online, yang dapat diikuti dari rumah masing-masing pada tanggal 7 Juli, sekarang tanggal 8 Juni. Jadi 1 bulan ke depannya. Ini informasi umumnya. Persyaratannya hanya dua, WNI, kemudian lulusan SMA atau MA atau SMK 2020, 21, 22. Prosedur pendaftaran, memeriksa persyaratan umum, yang kedua mendaftar dan mengisi secara daring. Nah ini ya, ini kriteria adalah pendaftaran.unpad.ac.id, login, nanti mengisi nama lengkap, NIK, alamat email, nomor ponsel, mengisi password, kemudian data kewarganegaraan, kemudian upload dokumen asli, ijazah SMA dan sederajat, ijazah SMA peserta yang pilihan prodinya D4 linear dengan jurusan di SMA. Bagi yang pilihan prodinya D4 tidak linear dengan jurusan di SMA, dan bagi lulusan SMA nilai rapot bisa diisi dengan 0. Oke. Kemudian kartu peserta UTBK bagi yang skema 1 yang pakai nilai UTBK, kemudian nomor peserta UTBK untuk yang skema 1, pas foto berwarna, KTP, dan KK. Kemudian membayar pendaftaran ke bank, biaya pendaftarannya ini ya, murah sekali ya. Skema 1 100.000, skema 2 200.000. Uang pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian cetak kartu peserta ujian di laman pendaftaran tadi. Nah, bagaimana yang punya KIPK? Nah, ini ada prosedur khusus, berarti ini bisa diikuti oleh teman-teman yang punya KIP kuliah. Nah, ini karena nanti ada memilih jalur masuk KIPK pada bagian minat, kemudian melengkapi isian, mengunggah KIPK, dan pendaftar KIPK tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Jadi kalau sudah masuk ini berarti tidak perlu membayar biaya formulir.
Setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta KIP wajib mengumpulkan berkas kelengkapan tambahan karena memang KIPK ada syarat khususnya. Kemudian bersedia bayar uang UKT dengan kelompok yang telah diverifikasi oleh Unpad. Itu prosedurnya, intinya membuat halaman pendaftaran login di pendaftaran.unpad.ac.id. Pelaksanaan tes, pelaksanaan ujian secara daring menggunakan sistem CAT, komputer assisted test. Untuk mengikuti ujian daring, kita harus menggunakan perangkat berupa laptop atau komputer PC dan spesifikasi. Ya, ini teman-teman lihat spesifikasinya, ada spesifikasi RAM, kemudian apa itu kapasitas harddisk internal, kemudian perangkat lunaknya, nanti di sini ada instalasi aplikasi ujian. Nah, di sini nanti bisa download, kemudian aplikasi Self Exam, aplikasi ujian Unpad, nanti bisa download di sini, kemudian panduan singkat dan tata tertib ujian. Kemudian jadwal ujian nanti setelah pendaftaran, nanti bisa memasukkan nomor peserta di sini, teman-teman bisa cari ya, nanti ketemu tanggal dan waktunya. Itu pelaksanaan tes. Tanggal penting, nah ini yang harus diperhatikan, tanggal pentingnya. Batas pendaftaran itu 27 Juni. Sekarang tanggal 8. Jadi masih ada sekitar 2 pekan lebih. Kemudian simulasi ujian 4-5 Juli. Pelaksanaan ujian atau seleksi 7 Juli bulan depan. Pengumumannya 18 Juli. Kemudian di sini ada besaran UKT yang nanti bisa dilihat. Baik, mungkin ini teman-teman informasi umum terkait dengan jalur mandiri Unpad. Tentunya tanggal penting ini perlu diperhatikan dan teman-teman bisa pilih dua skema, apakah pakai nilai UTBK atau ikut tesnya Unpad yang nanti akan dijadikan sebagai apa itu nilai yang akan diseleksi. Nilai tertinggi dari prodi yang dipilih itulah nanti akan menentukan. Baik, mungkin ini yang bisa saya kupas dari jalur mandirinya Unpad. Semoga ini jadi salah satu alternatif teman-teman menyiapkan diri menjadi calon mahasiswa Indonesia tahun 2022 di kampus pilihan Universitas Padjadjar. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.